Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Suara Gembala. Tema pada pagi hari ini yaitu pilihlah dasar hidup yang teguh. Firman Tuhan yang saya sampaikan dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25 yang tertulis demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara sekalian di mana saja saudara berada, bahwa hidup kita ini adalah merupakan suatu pilihan. Juga Tuhan Yesus dalam khotbahnya di atas bukit menceritakan bahwa perjalanan hidup manusia itu dilukiskan dalam 3 ilustrasi. Yang pertama bahwa jalan hidup yang melewati pintu yang sesak dan juga melewati pintu yang lebar. Yang melewati pintu sesak akan berakhir dengan suatu kehidupan. Namun, perjalanan hidup yang melalui pintu yang lebar berakhir dengan kebinasan. Yang kedua, yaitu ada orang yang mengikuti ajaran yang sesat dan ajaran yang benar. Yang mengikuti yang sesat atau yang benar bisa dilihat dari buahnya. Seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tapi pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, itu ada dasar hidup yang teguh dan dasar hidup yang lemah. Manakah yang akan saudara pilih? Pilihan saudara akan menentukan kehidupan saudara selama dunia ini juga di dalam alam baka nanti. Pada saat ini, saya akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25 yang dijelaskan bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana. Digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Suatu saat akan datang hujan dan banjir serta angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab dibangun di atas dasar yang kuat. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan dan juga melakukannya dengan setia, maka kita akan kuat tahan menghadapi masalah-masalah pencobaan selama di dunia ini. Dan sebaliknya, orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus tetapi tidak melakukannya, itu sama seperti orang yang bodoh. Digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas dasar pasir. Suatu saat datang hujan dan banjir. Lalu ada angin yang melanda rumah itu. Rumah itu akan roboh. Dan kerugiannya sangat hebat. Ini menggambarkan bahwa kehidupan kita yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, tetapi tidak melakukannya, maka kita akan mengalami kerugian yang besar selama hidup di dunia ini maupun di alam akhirat nanti. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di mana saja saudara berada, bahwa kehidupan kita di dunia ini terus mengalami masalah demi masalah, pencobaan demi pencobaan yang tidak ada henti-hentinya. Agar kita tetap kuat, tetap kokoh, kita berhasil menang dan hidup damai sejahtera baik selama dunia maupun di akhirat nanti. Hendaklah kita bertekad untuk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus Kristus dan juga melakukannya. Maka hidup kita akan berhasil, kita akan beruntung dan juga hidup yang damai sejahtera sekarang serta selama-lamanya. Bagaimana firman Tuhan itu juga dikatakan di dalam
kitab Yosua pasal 1 ayat 8 yang tertulis, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini jadikan berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami tentang jalan hidup, dasar hidup yang kokoh, yang teguh, agar hidup kami berhasil baik di dunia maupun selama-lamanya. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami senantiasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, serta merenungkan firman itu siang dan malam. Berikan kekuatan, kemampuan kepada kami, agar kami bisa melakukan firman itu di dalam kehidupan kami selama di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sehat, tetap semangat, dan setia melayani. Tuhan Yesus memberkati.